Iman Abraham diuji. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku." Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Firman-Nya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Lalu Abraham tinggal di Beersheba. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, Milka juga telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Uz anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Betuel mempunyai anak, Ribka. Kedelapan orang ini dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Gundik Nahor yang namanya Reuma juga melahirkan Tebah, Gaham, Tahas, dan Maraka. Kematian Sarah dan pembelian kuburannya.
Sarah hidup selama 127 tahun. Sepanjang itulah umur Sarah. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisi Sarah. Sesudah itu Abraham bangun dari sisi istrinya yang meninggal itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini pendatang yang menumpang di antara kamu. Berikanlah kepadaku kuburan sebagai milik di antara kamu, supaya aku dapat mengantar jenazah istriku dan menguburkannya." Jawab Bani Het kepada Abraham, "Dengarlah kami, tuanku. Tuanku ini seorang pemimpin agung di antara kami. Jadi, kuburkanlah jenazah istrimu di kuburan kami yang terbaik. Tidak seorang pun dari kami yang akan menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan jenazah istrimu." Kemudian sujudlah Abraham di hadapan Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantar jenazah istriku dan menguburkannya, dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah ia memberikannya dengan harga penuh kepadaku sebagai kuburan milikku di antara kamu." Pada waktu itu Efron hadir di antara Bani Het. Lalu jawab Efron orang Het itu kepada Abraham yang didengar oleh Bani Het, oleh seluruh orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, aku memberikannya kepadamu. Kuburkanlah jenazah istrimu." Lalu sujudlah Abraham di hadapan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron yang didengar oleh mereka, "Sekiranya engkau berkenan, dengarkanlah aku. Aku bayar harga ladang itu. Terimalah dariku supaya aku dapat menguburkan jenazah istriku di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah seharga 400 shikal perak, apalah artinya itu bagi engkau dan aku? Kuburkan sajalah jenazah istrimu." Abraham mendengarkan usul Efron. Ia menimbang perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya di hadapan Bani Het, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah tanah Efron yang terletak di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta semua pohon di ladang itu, hingga di seluruh batas tanah itu, beralih kepada Abraham menjadi miliknya di depan mata Bani Het, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah ladang dengan gua yang ada di sana beralih dari Bani Het kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ribka menjadi istri Ishak. Abraham sudah tua dan lanjut usia. Ia diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang tertua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya. Katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah semesta langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan, yang di antaranya aku tinggal. Tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Kata hambanya kepadanya, "Apabila perempuan itu tidak bersedia mengikut aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal?" Namun Abraham berkata kepadanya, "Waspadalah, jangan kau bawa anakku kembali ke sana."
Tuhan Allah semesta langit telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepadaku. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Namun, jika perempuan itu tidak bersedia mengikut engkau, terlepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, anakku, jangan kau bawa kembali ke sana. Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai macam barang berharga milik tuannya. Ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Ia menyuruh unta-unta itu berhenti di luar kota itu dekat sumur air menjelang petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya aku berhasil hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Sekarang aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis yang kusapa dengan kata-kata ini, tolong miringkan kendimu itu supaya aku minum. Dan ia menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Demikianlah akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku. Sebelum ia selesai berbicara, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Nahor itu saudara Abraham. Ribka membawa kendi di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan dan belum pernah disentuh laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi kendinya, lalu naik lagi. Hamba itu berlari menemuinya dan berkata, tolong beri aku minum sedikit air dari kendimu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Ia segera menurunkan kendinya ke tangannya dan memberi dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, ia berkata, untuk unta-untamu juga akan kutimba air sampai semuanya selesai minum. Ia segera menuang air dari kendinya ke dalam palungan dan berlari lagi ke sumur untuk menimba air. Ia menimba air untuk semua unta orang itu. Orang itu memperhatikannya diam-diam untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat setengah shikal dan sepasang gelang tangan seberat 10 shikal emas, serta berkata, anak siapakah engkau? Tolong katakan kepadaku, adakah tempat bermalam bagi kami di rumah ayahmu? Ia menjawab, katanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkan dia bagi Nahor. Kata gadis itu lagi, baik jerami maupun pakan ternak ada banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu orang itu berlutut dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak melepaskan kasih dan kesetiaannya dari Tuanku itu. Aku pun telah Tuhan tuntun di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Anak gadis itu berlari lalu menceritakan kejadian itu kepada seisi rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar menemui orang itu ke mata air tadi. Sesudah ia melihat anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan mendengar Ribka saudaranya berkata, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia menemui orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya dekat mata air itu. Ia berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan. Mengapa engkau berdiri di luar? Aku telah menyediakan rumah bagimu, juga tempat untuk unta-untamu. Lalu
orang itu masuk ke dalam rumah. Pelana unta-unta dilepas, jerami dan pakan diberikan kepada unta-unta itu, dan air pembasuh kaki kepada orang itu serta orang-orang yang bersama dia. Tetapi ketika makanan dihidangkan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Katakanlah." Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sarah, istri tuanku itu, di masa tuannya telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya, 'Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiami ini, melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku.' Jawabku kepada tuanku itu, 'Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku.' Tetapi katanya kepadaku, 'Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Engkau hanya dapat terlepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau terlepas dari sumpahmu kepadaku. Hari ini aku sampai ke mata air tadi, dan aku berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah, aku berdiri di depan mata air ini. Kiranya terjadilah begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu. Lalu ia menjawab kepadaku, minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air. Maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, aku anak Betuel bin Nahor. Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar, untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang, jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku berpaling entah ke kanan atau ke kiri. Laban dan Betuel lalu menjawab, semuanya ini berasal dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu apakah itu baik atau buruk. Lihat, Ribka ada di hadapanmu. Ambillah dia dan pergilah. Biarlah ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Hamba itu kemudian mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian, dan memberikan semua itu kepada Ribka. Ia juga memberikan kepada saudaranya dan kepada ibunya barang-barang berharga. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam. Pagi harinya,
Mereka bangun dan hamba itu berkata, "Izinkanlah aku pulang kepada tuanku." Namun saudara dan ibu Ribka berkata, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal dengan kami sedikitnya 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." Jawabnya kepada mereka, "Janganlah menahan aku, sedangkan Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau." Lalu mereka mengizinkan Ribka, saudara mereka, dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya, dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu, Ishak datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di ladang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Ribka lalu mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal.